Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Kusnadi, mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi semester 4, paralel 4. Kali ini saya ingin memberikan pengertian, penyebab, cara mengajar, serta cabang olahraga untuk anak yang berkebutuhan khusus. Baik, untuk yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra adalah gangguan penglihatan atau gangguan visualnya yang ada kerusakan di bagian matanya. Tunanetra pun itu dibagi dua, ada yang low vision, ada yang totally blind atau full blind. Penyebab dari tunanetra ini bisa disebabkan oleh faktor genetik yang dari sebelum lahir, atau bisa ketika di dalam kandungan terjadi kecelakaan, si ibu mengalami kecelakaan, kemudian setelah lahir pun mungkin bisa karena kejadian kecelakaan juga virus rubella. Ya, untuk penyebab itu aja. Kalau untuk cara mengajar tunanetra adalah dengan memanfaatkan indera yang masih aktif seperti indera pendengaran, indera perasa, itu diperkuat, yaitu dengan cara melatih menggunakan huruf braille. Huruf braille itu untuk orang buta. Untuk cabang olahraganya di dunia ini sudah ada seperti sepak bola untuk khusus orang buta. Kemudian ada catur karena dia pakai itu. Kemudian ada atletik dengan bimbingan atau didampingi oleh pelatihnya. Kemudian ada yang berikutnya adalah tunarungu. Tunarungu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rusaknya pendengaran. Bedanya dengan tuli adalah tidak dapat mendengar sama sekali, namun keduanya dapat mengerti menggunakan dengan bahasa isyarat. Jadi hanya indera pendengarannya yang enggak berfungsi, namun indera penglihatannya masih berfungsi dengan baik, indera pengecap dan indera perasa yang lain. Untuk cara mengajarnya adalah menjelaskannya itu secara singkat dan jelas menggunakan bahasa isyarat. Kemudian untuk cabang olahraganya, untuk atletik mungkin selain lari sprint yang aba-abanya menggunakan suara pistol tembak, atau kalau atletik bisa dimodifikasi untuk khusus tunarungu nanti menggunakan warna atau papan visual yang bisa digunakan untuk tunanetra. Kemudian ada cabang olahraga yang lain, golf bisa, catur bisa, berenang bisa dengan menggunakan aba-aba sinyal bendera, tidak menggunakan suaranya. Oke, untuk yang selanjutnya ada tunawicara. Tunawicara itu adalah sebutan bagi mereka yang menderita gangguan bicara sehingga tidak dapat berbicara atau bisu. Penyebabnya itu bisa dari waktu sebelum lahir, yaitu faktor keturunan atau perkawinan antar sepupu. Terus habis itu setelah lahir ada juga gangguan pada syaraf. Kemudian untuk cara mengajarnya, tunawicara ini seperti tunarungu menggunakan bahasa isyarat, tapi ada terapi untuk artikulasinya buat orang yang terdapat gangguan saraf di bagian mulutnya. Ada terapi oral motor untuk melatih bibir dan otot rahang. Kemudian untuk cabang olahraganya ada sepak bola, ada wheelchair, basketball, itu bola basket yang menggunakan kursi roda, memanah, itu bisa. Yang berikutnya ada tunagrahita. Tunagrahita atau keterbelakangan mental adalah kondisi seseorang yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Tunagrahita ini pun dibagi menjadi dua, bahkan tiga. Yang pertama ada debil atau IQ-nya antara 50 sampai 70. Kemudian ada imbecil, itu IQ-nya 30 sampai 50, dan idiot di bawah 30. Penyebabnya ada prenatal atau sebelum lahir itu ketika di dalam kandungan terkena virus campak, kemudian cacar dan virus-virus lainnya, atau ibu yang saat mengandung kekurangan gizi dan perokok berat, itu bisa menyebabkan anak terlahir idiot atau dalam keadaan tunagrahita. Kemudian setelah lahir asupan gizi yang buruk, busung lapar, terus kecelakaan yang disertai kejang-kejang. Untuk cara mengajarnya, ajarilah hal-hal yang paling mudah dilakukan, berulang dan sesering mungkin.
dan kalau bisa dipegang kepalanya untuk fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Karena biasanya anak tunagrahita tidak nyampe 3 detik mereka langsung buang muka. Untuk cabang olahraganya, sebisa mungkin cabang olahraga yang areanya luas dan aturannya tidak terlalu terikat atau tidak terlalu ribet. Karena anak tunagrahita sulit memahami pengertian atau sulit memahami aturan-aturan permainan. Jadi sangat minim cabang olahraga khusus orang-orang tunagrahita. Yang berikutnya tunadaksa. Tunadaksa adalah cacat fisik pada alat gerak tubuh, entah itu tangan yang buntung atau kaki yang buntung. Jadi itu adalah cacat fisik bagian tulang, sendi, dan otot. Penyebabnya bisa dari sebelum lahir. Kalau dari sebelum lahir itu ada faktor genetik, kemudian ada penyakit anemia, terus percobaan aborsi yang gagal, kemudian terkena radiasi saat di kandungan. Setelah lahir, mungkin lahir keadaan prematur atau pemakaian anestesi yang berlebih, itu juga bisa menyebabkan seseorang menderita tunadaksa atau anak yang berkebutuhan khusus dengan kecacatan fisik atau tubuh. Kemudian untuk cabang olahraganya mungkin bisa catur, menggunakan bagian tubuh yang masih dapat berfungsi. Misalnya tangannya nggak bisa, berarti dia menggunakan kaki untuk menggerakkan bidak caturnya. Kemudian untuk cara mengajarnya, metode ceramah dan memaksimalkan kondisi tubuh yang masih bisa dilatih. Jadi untuk cara mengajarnya paling maksimal, paling efisien adalah dengan metode ceramah. Kemudian berikutnya adalah tunalaras. Tunalaras adalah individu yang memiliki gangguan dalam mengontrol emosi serta menyesuaikan dengan lingkungan atau bisa disebut emotionally handicapped. Penyebabnya bisa karena trauma pada otak, kemudian hubungan keluarga yang bersifat transaksional, faktor lingkungan sekolah dan masyarakat yang membuat si anak terganggu. Untuk cara mengajarnya bisa dengan melakukan pendekatan perilaku, karena anak tunalaras emosionalnya bisa berubah-ubah dalam waktu singkat. Pendekatannya terapi permainan supaya si anak tidak membosankan. Untuk cabang olahraganya bisa polo air atau olahraga tradisional yang sifatnya menyenangkan. Kemudian ada yang terakhir adalah autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perilaku dan berpikir manusia, yang menyebabkan kemampuan berinteraksi, komunikasi, dan perilaku berbeda dari yang lain. Faktor penyebabnya adalah bisa dari genetik atau keturunan dari orang tua. Kemudian yang ketika di dalam kandungan dalam masa 3 bulannya terjadi benturan keras di bagian proses pembentukan kepala atau rangka kepala si anak yang menyebabkan janin terganggu. Kemudian pola asuh orang tua yang buruk. Kemudian terserang infeksi yang menyerang saraf. Untuk cara mengajar orang autisme adalah dengan megang kepalanya sampai selama lebih dari 3 detik. Kemudian memberi ruang untuk tidak yang luas atau tidak membatasi. Terus cara mengajarnya adalah berulang dan urut. Diusahakan banyak visual, jangan banyak teks karena anak autisme hanya mau melihat hal-hal yang menarik. Untuk cabang olahraganya mungkin atletik karena atletik yang luas lahan areanya, kemudian tidak banyak aturan yang mengikat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.